Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita, dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, dan akan dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus, menyerahkan setiap beban kehidupan kita di bawah kaki salibnya, dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Dicium oleh Pangeran Alam Semesta. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 15 ayat 15. Hai orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang bergembira hatinya selalu berpesta. Itu adalah saat yang paling menyedihkan dalam hidup saya. Putri saya yang berusia 17 tahun dalam keadaan koma akibat kecelakaan, dan keluarga kami tidak dapat berkomunikasi dengannya. Rasanya seperti Becky berada di negara yang jauh tanpa kemampuan untuk mengirim pesan. Apakah dia akan bangun? Dan jika dia bangun, apakah dia akan bangun dalam keadaan yang baik-baik saja? Namun kami menemukan kegembiraan dalam tragedi yang kami alami. Anda mungkin bertanya, apa yang bisa membuat kami bahagia dengan keadaan kami? Ya, dia masih hidup dan kami mendapat cinta dan dukungan dari keluarga serta teman-teman. Dan kami memiliki Tuhan. Selain itu, Tuhan lebih mencintainya daripada kami. Yesus telah berjanji bahwa Dia akan segera datang dan menjadikan segala sesuatu baru. Jika Becky tidak pernah membaik dalam kehidupan ini, kami tahu bahwa Dia akan memulihkannya pada saat kedatangannya yang kedua kali. Ya, jadi satu cerita yang luar biasa pada saat ini. Ya, bagaimana di sini ada seorang ayah, ya, bagaimana dia menceritakan mengenai putrinya yang berusia 17 tahun ini dalam keadaan koma akibat kecelakaan. Ya, dan keluarga ini tidak dapat berkomunikasi dengannya. Ya, rasanya Becky ini berada di negara yang sangat jauh dan tidak dapat mengirim pesan. Ya, apakah keluarga ini ya sanggup menghadapi semuanya ini? Tapi di sini dikatakan mereka bertanya, apakah Becky akan bangun, dan jika dia bangun, apakah dia akan bangun dalam keadaan yang baik-baik saja? Namun di sini keluarganya yang menemukan kegembiraan dalam tragedi yang mereka alami. Ya, mungkin di sini juga dikatakan ya bahwa ayahnya ini begitu luar biasanya bagaimana dia mengatakan bahwa mereka mendapatkan dukungan dari keluarga serta teman-teman, dan mereka juga memiliki Tuhan. Selain itu, Tuhan lebih mencintai Becky daripada mereka. Dan di sini ayahnya juga berpegang teguh bahwa Yesus telah berjanji bahwa Dia akan segera datang dan menjadikan segala sesuatu baru. Ya, jika Becky tidak pernah membaik dalam kehidupan ini, keluarga ini tahu bahwa Tuhan akan memulihkannya pada saat kedatangannya yang kedua kali. Ya, jadi suatu pengharapan ya di dalam keluarga ini, ya khususnya ayah daripada Becky ini. Kami bisa saja marah atau merasa getir, tetapi perasaan-perasaan itu tetap saja akan menyebabkan kerusakan pada tubuh kami. Ya, ada bahan kimia yang dilepaskan saat kita tersenyum atau tertawa. Endorfin ini memandikan otak dan memberi kita perasaan sejahtera. Jika marah atau depresi, kita menghabiskan zat kimia yang baik itu. Ya, sungguh benar bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi dalam Amsal 17 ayat 22. Ya, inilah pegangan ayat yang mereka pegang. Ya, bahwa mereka tidak mau menyia-nyiakan waktu mereka. Ya, hanya untuk dalam kesedihan mereka, tapi bagaimana mereka mau bersuka cita dalam setiap keadaan apapun yang mereka hadapi. Apakah Anda ingat kisah dalam Kisah Para Rasul 16 tentang nyanyian Paulus dan Silas dalam penjara? Mereka dicambuk dan dimasukkan ke dalam sel dengan kaki dirantai. Namun mereka dapat menyanyikan pujian bagi Tuhan. Oleh karena itu, keluarga saya memilih untuk bergembira di saat kami berada dalam kesulitan. Ya, jadi keluarga ini atau keluarga Becky ini yang memilih ya bergembira di dalam kesulitan yang mereka hadapi. Yang mereka mencoba ya belajar, mereka mencoba berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya, sehingga kutuk itu tidak keluar dari mulut mereka, tetapi hanya puji-pujian dan rasa syukur kepada Tuhan yang mereka panjatkan. Di sini juga dikatakan
Oleh karena itu keluarga saya memilih untuk bergembira di saat kami berada dalam kesulitan. Oh ya, saya memang menitikan air mata, tetapi saya juga berusaha menemukan hal-hal yang lucu. Oleh karena putri saya telah dicukur seluruh rambutnya karena operasi otak. Kami memanggilnya Jane, saya memang memanggilnya putri tidur. Ya, saya mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan seorang pangeran tampan untuk menciumnya dan membangunkannya. Ya, pangeran alam semesta memang menciumnya. Ya, Becky sepenuhnya dikembalikan kepada kami beberapa bulan kemudian. Dan kami sekarang menyanyikan lagu kemenangan. Ada banyak masalah di dunia saat ini, namun tetap ada sukacita yang bisa kita nikmati dalam keadaan apapun. Jika seandainya pun Anda mempunyai kesulitan dan tidak mampu menyanyikan lagu kemenangan di bumi ini, ingatlah bahwa kita akan memiliki ribuan tahun kekekalan untuk menyanyikan semua lagu pujian dan kemenangan kepada Pangeran Yesus Kristus. Ya, jadi sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini bahwa Pangeran alam semesta, yaitu Tuhan sendiri, telah mencium Becky. Dengan kata lain, telah memberikan kesembuhan kepada Becky. Ya, Becky sepenuhnya dikembalikan kepada keluarga ini beberapa bulan kemudian, dan keluarga ini sekarang menyanyikan lagu kemenangan, yang mereka mendapatkan suatu kemenangan oleh karena Tuhan yang menjawab setiap doa-doa mereka. Walaupun mereka harus menunggu beberapa bulan, ya tetapi mereka ya tetap ya selalu bergembira, selalu bersuka cita. Ya, dan di sini juga Becky dipanggil dengan putri tidur karena dia sudah tidur beberapa lama. Dan di sini ayahnya mengatakan kepadanya bahwa Becky ini membutuhkan seorang pangeran tampan untuk menciumnya dan membangunkannya. Bahwa ayahnya dan keluarganya ini juga percaya bahwa anaknya ini akan sembuh. Ya, bahwa Tuhan akan memberikan suatu sukacita yang luar biasa di dalam keluarga ini. Jadi kesempatan demi kesempatan yang masih diberikan oleh keluarga ini mereka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mereka selalu mempunyai pikiran yang positif. Mereka menjalani kehidupan mereka dengan penuh damai dan sukacita dan penuh dengan doa. Ayat di dalam Amsal 17 ayat 22 menjadi ayat kesukaan mereka karena mereka mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan juga mereka mengingat kisah di dalam Kisah Para Rasul 16 ya tentang nyanyian Paulus dan Silas dalam penjara. Ya, walaupun Paulus dan Silas ini mereka dicambuk dan dimasukkan ke dalam sel dengan kaki dirantai, namun mereka dapat menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ya, inilah suatu pelajaran bagi kita umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, jangan sampai kita hanya dicolek sedikit saja. Ya, kita sudah melakukan perlawanan. Ya, tapi biarlah kita mau meminta Tuhan supaya Tuhan dapat memberikan kita kesanggupan untuk kita betul-betul bertahan di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Ya, biarlah Tuhan yang berperang untuk kita dan kita hanya diam saja. Biarlah kita mau mengambil apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita mengandalkan akan kekuatan kita, maka kita akan lekas jatuh. Biarlah kita mau mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Dialah yang akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan rencananya dan tepat pada waktunya. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana pada saat Yesus berada di dunia ini, ya dia pun mengalami situasi yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Banyak orang-orang yang tidak menerimanya, tetapi bagaimana Yesus mau terus menjalani misinya. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi, tetapi dia mau menjalankan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Dan kemenangan menjadi milik daripada Yesus sendiri. Dikatakan jika hidup tampak sedikit suram, ingatlah bahwa Anda juga pernah dicium oleh Pangeran alam semesta. Ya, jadi pada saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan Tuhan membukakan jalan untuk kita, disitulah kita merasakan bagaimana kasih Tuhan itu yang luar biasa dalam kehidupan masing-masing kita. Biarlah kita mau terus berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Dikatakan di ayatnya, hai orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ya, biarlah kita selalu bersuka cita, menaikkan syukur dan terima kasih hanya kepada Tuhan saja. Sehingga Tuhan dapat memberikan kita pengalaman-pengalaman yang baru, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan sepenuh hati kita. Ya, akan banyak tantangan yang kita hadapi karena kita masih hidup di dunia ini. Biarlah kita mau terus berserah
hanya kepada Tuhan saja, dan Tuhan akan membukakan jalan di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah cerita mengenai keluarga Becky ini dapat kembali memberikan kita semangat yang baru, dapat kembali memberikan kita pelajaran yang baru, supaya di dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita boleh terus memilih untuk mau berdamai, untuk terus memilih untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita dapat dikuatkan mengenai cerita Becky ini. Ya mungkin inilah terjadi di dalam keluarga kita pada saat ini. Tapi kembali lagi di sini memberikan kita ya kekuatan, memberikan kita suatu pengharapan ya bahwa Tuhan akan membuat hal yang begitu indah di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi ada rencana yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita boleh menjadi manusia yang lebih baik lagi, supaya kita boleh terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Ya akan banyak kekecewaan yang kita alami, tapi biarlah di dalam kekecewaan yang kita alami itu kita mau bangkit, kita mau bangun untuk ya melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya disitulah kedamaian surga akan menjadi bagian masing-masing kita. Di sini juga dikatakan bahwa keluarga Becky ini bisa saja marah atau merasa getir. Ya, tetapi perasaan-perasaan itu tetap saja akan menyebabkan kerusakan pada tubuh mereka. Ya, mereka menyadari itu. Ya, sehingga mereka tidak mau menciptakan hal buruk di dalam kehidupan mereka. Hanya sukacitalah yang mereka ingin rasakan dalam kehidupan mereka. Di sini juga ya dikatakan, oleh karena itu keluarga Becky ini memilih untuk bergembira di saat mereka berada dalam kesulitan. Dan memang menitikan air mata. Tetapi ayah Becky ini berusaha menemukan hal-hal yang lucu di dalam setiap kehidupannya. Disitulah mereka merasakan suatu sukacita yang sangat luar biasa. Ya, jadi inilah yang menjadi suatu pelajaran bagi masing-masing kita. Biarlah dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita mau bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Ingatlah bahwa kita akan memiliki ribuan tahun kekekalan untuk menyanyikan semua lagu pujian dan kemenangan kepada Pangeran Yesus Kristus. Inilah pengharapan bagi kita, suatu janji yang Tuhan berikan untuk kita masing-masing. Ya pemirsa, inilah yang menjadi suatu renungan bagi kita. Biarlah hari demi hari, ya komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh, ya supaya kita dapat menjalankan itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya pemirsa, biarlah ini dapat menjadi suatu berkat bagi masing-masing kita, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai, bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.